Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah awala bi ma'rifatillah sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyyuhul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita tentang ilmu akidah. Selanjutnya, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Artinya kemudian wajib pula bagi Allah 7 sifat yang dinamakan akan dia sifat ma'ani. Dan katanya kemudian itu tertib pada sebutan 2, bukan tertib pada hakiki, karena sekalian sifat Allah itu qadim dari azali, tiada terdahulu, setengah atas setengahnya. Artinya sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan salbiyah, maka hendak mengkhabarkan sifat ma'ani pula. Adapun sebab didatangkan oleh musannif lafaz yajibu itu serta sudah terdahulu sebutnya pada katanya fabima yajibu hingga akhir, karena sudah bercerai dari sifat yang terdahulu itu dengan katanya fahadis sifatun hingga akhir. Lagi karena hendak mensarihkan bagi menolak atas Mu'tazilah yang menafi oleh mereka akan wajib sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Dan kata musannif 7 sifat, yakni daripada sisi Asy'ariyah. Adapun di sisi Maturidiyah maka sifat ma'ani itu 8 sifat, karena bahwasanya mereka itu menambah oleh mereka itu atas bilangan yang akan datang akan sifat takwil. Maka ia di sisi mereka itu sifat yang qadim yang berdiri di zat Allah Ta'ala, dengan dialah mengadakan dan mengadamkan. Dan itu yang dikehendaki di sini, mereka itu daripada sifat af'al, karena bahwa mereka itu berkata, mereka itu jikalau ta'aluk sifat itu dengan menjadikan dinamakan dia khalqan, jika ta'aluk ia dengan memberi rezeki dinamakan rizqan, jika ta'aluk ia dengan menghidupkan dinamakan ihya'an. Dan seperti demikianlah engkau kiaskan, dan atas qaul ini maka adalah segala sifat fi'il itu qadim, dan yang rajihnya mazhab Asy'ariyah daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7. Dan karena keadaan dari murad daripada sifat awal itu segala ta'aluk kudrah akan sebagai ta'aluk tanzili, dan dengan ta'aluk itu baharu, dan atas qaul Asy'ariyah ini maka segala sifat awal itu baharu.
Selanjutnya pengarang kitab ini melanjutkan setelah menjelaskan 6 sifat daripada sifat Allah itu, mulai daripada wujud sampai wahdaniyah, yang mana 6 sifat itu disebutkan dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Selanjutnya wajib bagi Allah itu bersifat dengan 7 sifat yang lain yang disebutkan, yang 7 ini sifat ma'ani. Nah, jadi artinya setelah selesai menjelaskan sifat nafsiyah 1 yaitu wujud, dan setelah selesai menjelaskan sifat salbiyah 5 yaitu setelah wujud, maka sekarang musannif ini, pengarang kitab ini, menjelaskan sifat yang lain daripada 6 sifat itu yang disebutkan dengan sifat ma'ni, jumlahnya 7 sifat. Dan di sini perlu dipahami bahwasanya kata-kata daripada pengarang ini kemudian wajiblah, maksud kemudian itu bukanlah artinya sifat nafsiyah itu, sifat salbiyah itu lebih awal daripada sifat ma'ani. Dikata-kata kemudian menggo lebih sebahagian lebih. Jadi artinya bahasa di sini walaupun kata-katanya kemudian wajiblah bagi Allah 7 sifat, ini artinya makna kemudian pada penyebutan, bukan kemudian pada hakikatnya. Duluan sifat ma'ani, duluan sifat nafsiyah salbiyah, baru ma'ana. Enggak, bukan begitu. Dia penyebutannya berurutan. Bukan artinya sifat itu pada Allah berurutan. Jadi sifat Allah itu tidak berurutan wujudnya pada Allah. Oh iya, artinya lot pertama wujud enggak, tidak. Oh bukan begitu, bukan begitu. Walaupun penyampainya satu persatu, tapi bersifat Allah dengan sifat itu bukan satu persatu, sekerentak gak goki begini sifatnya. Jadi intinya sifat Allah pada Allah itu bukan berurutan, walaupun penyebutan berurutan. Mendak mungkin nggak sekali sebut buah. Jadi dalam hal ini tertib di sini tertib pada sebutan, bukan tertib hakiki. Sifat itu berurutan pada Allah, bukan begitu. Karena sifat itu tadi tidak berawal, tidak berakhir. Digan wujud go hadi pe sifat ma'ani pe go hadi ya. Jadi yang kedua, pengarang kitab ini menjelaskan lagi dengan lafaz wajib bagi Allah. Padahal bahasa wajib sudah dari awal menunjukkan ini bahwasanya diantaranya ada kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, bahwasanya mereka itu mengatakan tidak wajib Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani, qudrah, iradah, 7 sifat itu. Ada kaum golongan tertentu Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bersifat dengan qudrah, malot iradah, malot sifat ma'ani, silot kadiran muridan. Pengarang kita menolak, itu enggak benar. Allah itu punya kudrah iradah, di samping Allah punya sifat kadiran muridan. Dan selanjutnya bahwasanya pengarang kitab ini menjelaskan sifat ma'ani 7. Ini menunjukkan ini mazhab Imam Asy'ari. Kalau mazhab Imam Asy'ari sifat ma'ani 7. Mana itu? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, 7 sifat ma'ani. Tapi kalau Imam Maturidi 8. Lo perbedaan. Kita kan 2 imam kita dalam tauhid. Yang pertama Abi Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Maka di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi ada perbedaan dalam sifat ma'ani. Kayak bedanya de Asy'ari 7 bakalam. Tapi kalau Abu Hasan enggak, tambah yang ke-8 takwin.
Berarti kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, takwinan. 3 kok. Walau. Jadi artinya kalau Abu Musa, kalau Abu Hasan Asy'ari 7 sifat ma'ani. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi 3. Walau kayak tambahan takwinan. Apa takwinan itu? Sifat menciptakan, takwin. Maka apa bedanya? Kalau kita rujuk kepada Abu Mansur Maturidi, yang menjadikan ini bukan kudrah iradah. Yang menjadikan langit bukan kudrah iradah Tuhan. Yang menjadikan sifat takwin, sifat perbuatan. Maka kalau Abu Mansur Maturidi, sifat perbuatan itu kadim. Contoh. Allah kan banyak perbuatan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menunjukkan, menyesatkan, kan begitu, memuliakan dan menghinakan dan seterusnya. Ini kalau pendapat Abu Mansur Maturidi, ini adalah sifat takwin, yang mana sifat takwin ini kadim, sifat perbuatan itu kadim. Siapa punya perbuatan menjadikan, memberikan rezeki, itu adalah sifat takwinnya Allah. Kita simpulkan bahwasanya Allah menjadikan alam ini yang sudah wujud kita nampak di lapangan, itu bukan dengan kudrah iradah Allah, tetapi dengan sifat takwinnya Allah. Sifat fi'il, apa sifat perbuatan. Jadi ini ada perbedaan. Jadi kalau Imam Asy'ari, apa yang ada ini itu semuanya dijadikan oleh Allah dengan sifat kudrah iradah sida. Kita tanya kepada mazhab ataupun Imam Abu Hasan Abu Mansur Maturidi, kalau yang menjadikan alam ini sifat takwin, kudrah iradah, apa kerjanya? Ini kalau kita tanyakan kepada Abu Mansur Maturidi, yang menjadikan kita sifat takwin, yang menjadikan alam kan sifat takwin Allah, sifat menciptakan Allah. Jadi kudrah iradah apa? Kalau kudrah iradah ini bukan menciptakan, tetapi mensediakan barang yang mungkin itu bisa untuk dijadikan. Tahayyu. Kalau bahasa tahayyu. Jadi kalau mazhab Abu Mansur Maturidi, kudrah iradah itu fungsinya bukan menciptakan alam ini, tetapi mensediakan alam untuk bisa diciptakan. Kan beda. Kudrah iradah uyana untuk mahanalaham, untuk mensediakan alam dunia ini bisa untuk diadakan. Yang mengadakannya takwin. Dunia dah kan mungkin untuk diadakan. Itu siapa tugasnya? Kudrah iradah. Dari dunia ini dia tidak ada dan mungkin untuk diadakan. Mungkin untuk diadakan, itu siap untuk diadakan dengan sifat kudrah iradah, kata Abu Mansur Maturidi. Yang menjadikan dunia siapa? Bukan kudrah iradah, Allah dengan sifat takwinnya. Inilah perbedaan di antara dua. Ini semuanya benar, tapi yang lebih kuat antara dua tetap Abu Hasan Asy'ari. Apa beliau mengatakan? Dunia ini jadinya dengan kudrah iradah Allah. Adapun memberi rezeki, menghidupkan, itu bukan sifat yang lain, tetapi takluk kudrah iradah. Takwin itu takluk kudrah iradah. Takluk kudrah Allah, maka jadilah alam, maka itulah takwin. Jadi perbedaannya, kalau Asy'ari, takwin itu bekas takluk daripada kudrah iradah. Kalau Abu Mansur Maturidi, takwin itu sifat tersendiri pada Allah yang kadim dia, itulah yang menjadikan. Kalau Allah memberi rezeki, maka pekerjaan rezekan. Kalau menciptakan, khalkan.
Kalau menghidupkan ihya'an, kalau matikan imatan. Ini contoh, ini perbuatan. Jadi perbedaan di antara dua sifat ini bahwasanya kalau Abu Hasan Al-As'ari mengatakan kudrah iradah ini yang menjadikan. Maka dengan ta'alluq kudrah iradah, maka ada yang diberi rezeki, ada yang dihidupkan. Maka menghidupkan, mematikan itu ta'alluq kudrah iradah, kata Abu Hasan Al-As'ari. Tapi kalau Abu Mansur nggak begitu. Nggak begitu. Bagaimana beliau? Beliau mengatakan yang menjadikan dunia ini bukan kudrah iradah, sifat takwin Allah. Ada satu sifat Allah. Apa sifatnya? Menjadikan kun fayakun. Takwin. Menjadi. Jadi takwin itu satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dengan sifat itu Allah menjadikan apa yang ada. Maka perbuatan. Kalau Abu Hasan Al-As'ari mengatakan itu ta'alluq kudrah. Inilah perbedaan. Dan duanya itu benar. Tapi yang lebih kuat adalah Abu Hasan As'ari. Maka kesimpulannya sifat ma'ani, pendapat yang kuat hanya 7. Enggak tambah lagi takwinan. Takwinan itu adalah ta'alluq kudrah iradah. Ta'alluq kudrah ya Allah, ngeluh kita, mati kita, ini ta'alluq, ini takwin ke perbuatan, berarti baharu. Jadi kalau kita simpulkan, kalau menurut Abu Hasan Al-As'ari perbuatan Allah itu baharu, karena ta'alluq kudrah iradah. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi perbuatan Allah kan takwin, sifat takwin. Inilah perbedaan antara keduanya. Kita dua-duanya oke, tapi yang lebih oke, yang lebih kuat adalah Asy'ari. Sekian dulu pertemuan kita. Barangkali ada pertanyaan, nanti baru kita lanjutkan Rabu akan datang tentang apa itu sifat ma'ani di isinya. Silakan ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Izin bertanya Ustaz, ini tentang perbedaan antara imam kita tadi Asy'ari dan Maturidi. Mansuri tadi. Kalau Asy'ari tadi katanya sifat ma'ani itu ada 7, kalau Mansuri ada 8. Kalau kita lihat Mansuri ini berarti kita sifat wajib kita ketahui itu sudah lebih nih Ustaz, kan begitu. Jadi ini bagaimana kita meyakininya benar sudah? Kita berdiri di atas pendapat yang kuat. Perbedaannya, kalau Asy'ari takwin ini ada, tapi itu perbuatan Allah, ta'alluq kudrah iradah. Kalau Abu Mansur Maturidi, takwin itu bukan ta'alluq, terasing dia. Dua-duanya ada. Cuma kita kalau Asy'ari takwin itu hasil ta'alluq daripada kudrah iradah, menghidupkan ihya namanya. Ihya itulah takwin. Itu ta'alluq, bekasan, hasil. Tapi kalau Abu Mansur enggak, itu lain-lain dia. Maka dua-duanya itu benar, tapi yang lebih kuat Asy'ari. Apa itu mengatakan takwin itu ta'alluq kudrah iradah. Allah, hiduplah kita, matilah kita, terpetunjuklah kita. Kayak itu takwin tadi. Dua ada takwin. Bedanya kalau Asy'ari takwin itu bekasan ataupun ta'alluq, hasil daripada kudrah iradah. Kalau Abu Mansur enggak. Itu sifat terasing dia, memang dia itu. Itu aja. Tapi yang lebih kuat tetap Asy'ari, enggak usah ditambah. Tetap takwinan itu adalah ta'alluq daripada kudrah iradah. Itu baharu sama dengan enggak kadim. Jadi perbedaannya, kalau Asy'ari baharu, kalau Mansur Maturidi itu kadim, terasing ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tengku. Saya bertanyanya mundur ke bawah Tengku. Dasar, kembali ke dasar. Karena ada perbedaan fakar tauhid tentang sifat 20 ini antara Abu Mansur dan Hasan Asy'ari, sehingga sifat ini enggak 20 jadi 21.
saya adalah siapa sebenarnya pencetus pertama sifat 20? Siapa? Apakah Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi? Terus yang kedua, sifat 20 ini kapan mulai dipelajari? Apakah sejak zaman Rasul sifat 20 ini sudah viral untuk dipelajari, untuk diajarkan, atau sejak zaman atau ulama mutaakhirin? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang menyimpulkan sifat 20 itu mereka itu berdua. Dan mereka ini berdua akidahnya itu kait akidah sahabat. Kalau kita singkatkan, Abu Hasan Al-Asy'ari itu cucu daripada Abu Musa. Abu Musa itu sahabi, orang yang bertemu Rasul. Adapun Abu Mansur Maturidi ini cucu daripada Ansari, sahabat Nabi, yaitulah rumah kakeknya Nabi batu singgah yang pertama ke Madinah, Al-Ayyubi. Waktu Nabi singgah ke Madinah, rumah Hussein singgah. Di rumah nenek gua Abu Mansur Maturidi. Itu cewek pada diturun sahabat. Jadi istilah sifat 20 itu muncul waktu mereka. Kalau isinya sudah masa Rasul. Isinya dah ada gelar dah. Mau tu sida disimpulkan. Tapi ilmu ini Allah itu ada, Allah itu kidam. Itu kan masa Nabi Adam tu ya, Nabi Peri. Allah mewujud, Allah itu sifat kidam. Itu bukan masa Nabi Adam. Karena sifat tauhid ini enggak pernah berubah. Kalau Allah itu mewujud, mulai dari dulu Allah mewujud. Allah bersifat kidam. Baka mukhalafah habis nih. Jadi istilah ini masih sida disimpulkan sida. Tapi deh sifat ini bertuhan, ini uya masih Nabi Muhammad, Nabiullah Adam. Bedanya tu lain. Kapan Allah ada? Kalau bahasa singkatnya, Allah sudah bersifat dengan wujud kidam baka. Malah bahasa kapan pe? Kapan itu kemarin. Jadi intinya sifat itu sudah dari dulu memang. Cuma untuk istilah disimpulkan tadi, itu masa-masa imam-imam tadi. Terus Ada lagi? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abu sudah menjelaskan kapan dimulainya sifat 20 itu secara kesimpulan ataupun kumulatifnya. Yang hendak kami tanyakan ke Abu, kok ada gagasan ini tercipta dari dua imam ini? Apakah ada sejarahnya kok diciptakan ataupun kok dirangkulkan ini? Begitu Buya. Terima kasih. Ya. Itu rahmat Allah. Kalaulah seandainya enggak dirangkulkan, enggak ditamjumkan, payah kita belajar pun hari ini. Jadi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ada ulama-ulama yang menyimpulkan akaid-akaid hingga kita tidak jumpa Rasul, tidak jumpa sahabat, nggak tahu kita memahami hingga akidah sesuai sahabat. Ini kan akidah sahabat, akidah kakek mereka. Ini mah rahmat Allah yang luar biasa. Lahir dua ulama tauhid yang besar tadi yang menyimpulkan akaid sampai hari ini. Dan mayoritas umat muslim berakidah dengan dua akidah itu, Denda Asy'ari, Maturidi. Ini akidahkah ini kan rahmat Allah. Memang sebelumnya kalau Asy'ari Mu'tazilah ada keterangan itu. Kemudian terdapat hidayah. Beliau buang jadi pemahaman yang awal, maka beliau baru masuk kepada akidah ini. Jadi intinya dengan rahmat Allah, maka Allah lahirkan dua ulama besar ini untuk menyimpulkan akaid iman. Bahasa kampung sifat 20. Dengan lotnya dulu kala kita enggak mudah, dia tak keliru kita pegang. Kayak sebab kita sahabat enggak jumpa, apalagi orang Nabi. Walaupun demikian kita enggak pernah jumpa ada cucu-cucu sahabat Rasulullah yang menyimpulkan akaid ini hingga hari bertahan bahkan sampai yaumul kiamah. Insyaallah bertahan. Ini rahmat Allah yang patut kita syukuri luar biasa.
Walaupun kita tidak pernah jumpa roh Nabi, tidak pernah jumpa roh sahabat, tapi iktikad tu sesuai roh Rasulullah. Mari gamen. Walaupun tidak pernah jumpa, tapi hati tu balik roh iktikad sida. Walaupun iman sida ainul yakin, kita tahu iman sida hakul yakin, kita ilmul yakin, kan begitu. Kalau Nabi itu kan ainul yakin, hakul yakin, kan tiga, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kalau Rasulullah itu mengatakan wujud Allah itu ada, itu bahasa singkatnya hakul yakin. Kalau kita mengatakan Allah itu ada, wujud Allah ada, ilmul yakin. Tetap dua-dua meyakini ada Allah, cuma cara yakinnya beda kualitasnya. Buah hakul yakin, buah ilmu yakin. Jadi tidak jadi masalah. Apa pot balikal pot mu, dua-duanya penyukat memang. Mu apa? Penyukat beras. Memang buah mu 3 ornamen. Dia selup, buah selup 6 mu. Jadi yang dua-duanya penyukat. Jadi beda kualitasnya. Jadi intinya itu rahmat Allah. Allah takdirkan untuk menyelamatkan umat akhir zaman. Sekian baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.